Ternyata Ling San murid elit. Jika dia merekrut orang untuk bergabung ke dalam kelompoknya, mengapa kau masih di sini? Xiao Yuan berkata dengan santai. Dia hanya merekrut murid perempuan dan tidak menerima pria di dalamnya. Mereka berencana untuk pergi ke pegunungan monster dan memburu bis di sana. Hanya murid elit Zhou Ying yang merupakan satu-satunya pria yang ikut. Wang Hu terlihat sedikit kesal. Zhou Ying adalah murid elit pertama di Sekte Langit, bahkan hubungannya dengan Ling San tidak sederhana. Lebih baik kau melupakannya dan fokus dengan dirimu sendiri. Aku tidak ingin kau dikecewakan dengan harapan konyolmu itu. Xiao Yuan sedikit menggoda Wang Hu. Zhou Ying adalah jenius pertama dan seorang murid elit. Dia juga merupakan kekasih Ling San dan hal ini bukanlah sebuah rahasia. Lebih baik untuk memberitahu kenyataan kepada Wang Hu, perbedaan mereka terlalu jauh dan Ling San tidak mungkin meliriknya. Sialan itu berani menipu Dewi yang aku kagumi dengan bakatnya, suatu saat aku akan menghajarnya dan menunjukkan siapa yang terbaik. Wang Hu berdiri dan berkata, kalau begitu aku harus pergi dan kembali ke area dalam, aku akan menunggumu di sana senior. Xiao Yuan meremas tangannya dan tersenyum, suatu saat aku akan pergi ke area dalam, jadi tunggu saja sampai waktunya tiba. Wang Hu tersenyum dan keluar, wajah Xiao Yuan berubah menjadi kekesalan dan kemarahan di dalam hatinya benar-benar sangat besar. Xiao Yuan tidak marah dengan perkataan Wang Hu, tetapi dia marah karena ketidakberdayaannya dengan situasinya saat ini. Xiao Yuan melihat kalungnya dan liontin emas terlihat sangat cantik, sewaktu kecil dia tidak sengaja menemukannya ketika sedang bermain di pinggir hutan. Liontin emas ini terlihat sangat bagus dan tanpa sadar dia memungutnya. Dia sudah menggunakan liontin ini selama 5 tahun dan menurutnya ini adalah barang biasa. Xiao Yuan berjalan keluar melewati belakang rumahnya, di sana terdapat sungai kecil dan dia berniat membersihkan tubuhnya. Perlahan dia melepas pakaian dan masuk ke dalam air, rasa sakit di tubuhnya mulai terasa dan Xiao Yuan sedikit mengerang kesakitan. Kali ini dia dihajar habis-habisan dan poin kontribusinya yang sudah dikumpulkan hilang setengahnya. Sekarang dia hanya memiliki 10 poin kontribusi dan sulit untuk menyambung hidupnya dengan hal ini. Paling banyak dia hanya akan mendapat sekarung beras dan hal ini tidak akan bertahan sampai bulan depan, mungkin dia harus pergi ke gunung dan mencari tanaman obat untuk menyambung hidupnya. Sialan. Nasib macam apa ini? Jika aku memiliki kesempatan untuk berkultivasi maka aku akan mengukir namaku dan membuatnya terdengar di seluruh benua. Xiao Yuan menyandarkan tubuhnya di batu sungai dan tertidur. Liontin emas di dadanya mulai berdengung dan sebuah jiwa keluar dari dalam liontin. Jiwa itu memperhatikan Xiao Yuan. Anak ini memiliki dantian yang cacat dan tidak bisa berkultivasi. Aku sudah mengamatinya dalam waktu yang cukup lama dan anak ini memiliki semangat sejati dari seorang praktisi seni bela diri. Sepertinya anak ini sangat cocok untuk mewarisi tekad dan semangatku. Jiwa itu sedikit memuji semangat dari Xiao Yuan dan menarik jiwa Xiao Yuan. Xiao Yuan merasakan pusing di kepalanya dan sangat terkejut dengan keadaan di sekitarnya. Saat ini dia melayang di langit dengan penuh bintang yang bersinar dan pemandangan ini sangatlah luar biasa. Xiao Yuan berbalik dan melihat sebuah jiwa berwarna emas menatapnya, ukurannya sangat besar dan Xiao Yuan merasa seperti seekor semut yang dapat mati kapan saja. Di mana ini dan siapa Anda? Xiao Yuan bertanya dengan gugup. Jiwamu ditarik dalam dimensi yang berbeda. Lebih tepatnya liontin emas yang kau temukan itu adalah milikku dan sekarang jiwamu berada di dalamnya. Jiwa itu melanjutkan, aku disebut sebagai kaisar perang dan tujuanku menarikmu ke dalam tempat ini hanya ingin bertanya tentang beberapa hal. Maafkan kelancangan junior ini.
Saya hanya menemukan liontin ini secara tidak sengaja dan mohon maaf jika junior ini bertindak lancang. Apa yang ingin Tuan tanyakan? Junior ini akan dengan senang hati menjawabnya. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Sederhana. Menurutmu apa itu bela diri itu? Kaisar Perang berniat memuji pemahaman Xiao Yuan. Bela diri. Xiao Yuan melihat ke atas langit dan sorot matanya mulai menajam. Seringkali seseorang mengartikan bela diri sebagai bentuk dari perlindungan diri. Apakah menurutmu itu jawabannya? Kaisar Perang terlihat kecewa dengan jawaban Shen Yu yang sederhana. Bukan. Semua itu hanya omong kosong yang dibuat-buat. Kenyataannya, pembunuhan dalam pertarungan, yang kuat menindas yang lemah dan menggunakan bakat sebagai tolak ukur untuk jenius dan yang tidak berbakat akan dipandang buruk. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, singkatnya orang terkuatlah yang memiliki hak untuk bicara dan menciptakan keadilannya, karena itulah banyak orang yang menginginkan posisi puncak. Kaisar Perang tersenyum puas, hahaha. Orang lemah dan kuat, cukup menarik. Aku sangat menyukaimu. Jika kau hidup di zaman yang sama denganku maka mungkin aku bersedia menjadi gurumu, namun sekarang aku hanya sebatas pecahan jiwa dan maukah kau meneruskan tekad milikku? Xiao Yuan memberi hormat dan berkata, anak ini masih belum melihat dunia dan tidak layak untuk meneruskan tekad senior. Anak ini tidak berdaya dengan masalah yang tengah dihadapinya. Demi kebaikan senior lebih baik mencari orang lain yang lebih pantas untuk meneruskan tekad yang dimiliki senior. Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri. Apakah kau pikir dantian yang cacat milikmu tidak bisa disembuhkan? Dunia kecil ini memang tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tapi berbeda jika aku yang melakukannya. Aku tanya sekali lagi apakah kau mau meneruskan tekad milikku? Kaisar Perang menegaskan sekali lagi penawarannya. Bagaimana mungkin aku akan melewatkan kesempatan seperti ini, selama dantian milikku sembuh dan mampu untuk berkultivasi. Maka sedikit pengorbanan itu tidak masalah, bahkan jika aku harus masuk ke dalam lautan api maka aku tidak akan ragu. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Mulai saat ini kau akan memiliki garis keturunan dari Kaisar Perang, jadilah yang terkuat dan tentukan masa depanmu sendiri. Liontin emas ini sangat berharga dan sudah terhubung denganmu, ini adalah pertemuan terakhir kita dan semoga kejayaan selalu bersamamu. Kaisar Perang mengangkat tangannya dan benih emas terbang ke arah Xiao Yuan. Benih emas itu masuk ke dalam tubuhnya dan Xiao Yuan merasakan sengatan yang luar biasa. Darah di tubuhnya mulai mendidih dan semua organ dalamnya seperti terbakar. Benih itu mulai menumbuhkan akar dan mulai menghubungkan setiap sel-sel di tubuhnya. Aliran energi mulai mengalir dengan lancar dan membuat Xiao Yuan menerobos beberapa lapisan. Sekarang dia berada di tingkat dasar lapisan ketiga dan tubuh fisiknya menjadi jauh diperkuat. Kaisar Perang mengangkat satu tangannya dan sebuah cahaya masuk ke dalam kepala Xiao Yuan. Beberapa informasi mulai muncul di kepalanya dan proses ini sungguh menyakitkan untuknya. Tetapi semua ini demi kebaikannya sendiri dan tidak ada waktu untuk mengeluh dengan rasa sakit ini. Aku sudah memberikanmu teknik kultivasiku, sekarang sudah waktunya kita berpisah. Jangan mempermalukan nama dari Kaisar Perang di masa depan. Pecahan jiwa dari Kaisar Perang perlahan mulai redup dan hilang sepenuhnya. Xiao Yuan adalah penerus yang cocok untuk mewarisi semua pencapaian yang dimilikinya. Semangat yang gigih dan sifatnya yang pantang menyerah akan mewujudkan karakter yang luar biasa di masa depan. Kaisar Perang yang lama sudah mati dan digantikan oleh penerusnya yang baru yaitu Xiao Yuan. Untuk pencapaiannya di masa depan semua itu akan tergantung dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri. Pagi hari Xiao Yuan membuka matanya dan merasakan sensasi yang luar biasa pada tubuhnya. Sekarang kekuatannya berada di tingkat dasar lapisan ketiga dan luka di tubuhnya sepenuhnya pulih.
Akar di dalam tubuhnya memperbaiki semua kerusakan di tubuhnya, tidak terkecuali dantian miliknya. Kekuatan fisiknya bahkan jauh lebih kuat dan kenyamanan ini sangat luar biasa untuknya. Hahaha. Sekarang aku sudah bisa berlatih dan terima kasih untuk senior, aku bersumpah untuk tidak akan mengecewakan harapan senior dan mengukir namaku di dunia. Xiao Yuan tertawa dengan bahagia mengetahui kebenaran dirinya yang sekarang. Xiao Yuan keluar dari dalam air dan segera mempelajari metode latihan yang diajarkan Kaisar Perang padanya. Teknik Kaisar Perang Surga yang diterima Xiao Yuan mengkhususkan dirinya dalam kekuatan fisik yang mengerikan. Xiao Yuan harus mengkonsumsi darah bis dan menggunakannya untuk menempa tubuhnya sendiri. Semakin kuat bis itu maka akan semakin bagus untuk dirinya. Tetapi masalah terbesarnya saat ini adalah Xiao Yuan sangat miskin, jangankan batu roh yang merupakan mata uang yang digunakan di luar. Poin kontribusinya hanya cukup untuk digunakan untuk membeli makanan, sepertinya dia harus keluar dan mencari keberuntungannya sendiri. Xiao Yuan mengambil sebuah buku latihan yang lama disimpannya, Teknik Pengejar Awan. Aku sudah menyimpanmu untuk waktu yang sangat lama. Sekarang setelah dantianku sembuh dan bisa berkultivasi, aku akan mempelajarinya. Xiao Yuan membacanya dengan cermat dan setelah beberapa waktu dia keluar membawa keranjangnya. Dirinya berjalan ke arah pintu keluar sekte dengan senyum yang lebar. Semua orang memperhatikan Xiao Yuan dan berpikir kalau otaknya sudah rusak sehabis dihajar. Tetapi Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan memutuskan untuk turun ke bawah mencari tanaman obat. Setelah sampai di bawah dia berlari dengan cepat, keranjang yang dia bawa diisi dengan bongkahan batu yang sedikit membuatnya melambat. Demi menguasai teknik pengejar awan Xiao Yuan berniat untuk memberikan semua kemampuannya. Teknik ini berpacu kepada kecepatan namun hal ini sangat cocok untuk dirinya saat ini. Kekuatannya belum cukup kuat dan jika bertemu musuh atau bis yang jauh lebih kuat adalah melarikan diri. Oleh karena itu teknik ini sangat bagus untuk kondisinya yang sekarang. Setelah dia cukup memiliki banyak poin kontribusi maka Xiao Yuan akan pergi dan menukarnya untuk beberapa teknik. Waktu berlalu selama 1 hari dan Xiao Yuan terus-menerus berlari. Keringat membanjiri tubuh dan pakaian miliknya dan sesekali dia beristirahat untuk makan. Mengisi kembali energinya itu adalah hal yang paling penting dan Xiao Yuan melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Dalam waktu singkat kecepatan yang dimiliki Xiao Yuan terus mengalami perkembangan dan selangkah demi selangkah dia mulai menguasai teknik pengejar awan. Sesampainya dia di Gunung Xiao Yuan mulai mencari tanaman herbal yang bisa dijualnya menjadi poin kontribusi. Walaupun tidak terlalu banyak namun hal ini sudah cukup baginya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Xiao Yuan melihat liontin emas miliknya dan duduk dengan santai, sepertinya aku harus mencoba fungsi dari liontin ini. Xiao Yuan memejamkan matanya dan jiwanya ditarik ke dalam liontin emas. Langit penuh bintang terlihat sangat indah dan Xiao Yuan dikejutkan oleh sesuatu yang belum dia lihat sebelumnya. Episode